Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Safitri, NPM 2023520020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis. Latar belakangnya yaitu organisasi bisnis adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau entitas ekonomi beroperasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti keuntungan, efisiensi, atau pelayanan kepada pelanggan. Pengertian organisasi bisnis adalah suatu entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu untuk menghasilkan barang maupun jasa. Organisasi ini dapat berupa perusahaan, koperasi, atau lembaga nirlaba yang memiliki tujuan tertentu, seperti menghasilkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk organisasi bisnis yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan terbatas yaitu PT. Adapun selanjutnya yaitu koperasi, lalu yayasan, dan yang terakhir adalah CV yaitu Kommanditaire Fellowship, yaitu selanjutnya ada struktur jaringan, dan yang terakhir ada struktur datar. Fungsi utama struktur organisasi yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengadilan, dan yang kelima koordinasi. Manfaat penelitian yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang kedua identifikasi peluang dan ancaman, yang ketiga pengembangan produk, lalu yang keempat ada peningkatan efisiensi, yang kelima peningkatan kepuasan pelanggan, yang keenam keunggulan kompetitif. Landasan teori ada teori klasik itu menentukan pentingnya struktur organisasi. Yang kedua teori humanistik yaitu bertujuan untuk fokus pada aspek manusia dalam organisasi. Yang ketiga ada teori jaringan, itu untuk menekankan hubungan antara organisasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bisnis. Adapun yang keempat itu teori sistem, untuk memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat teori kontingensi yaitu mengemukakan bahwa tidak ada satu cara yang lebih baik untuk mengelola organisasi. Dan yang kelima teori kepemimpinan, mempelajari bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja dan motivasi anggota organisasi. Penelitian terdahulu yaitu dari teori X dan teori Y yaitu dari Miss MC Gregors tahun 1960, dan teori yang kedua yaitu teori pemberdayaan yaitu Conyers and Kenungo 1988, dan yang terakhir adalah model 7S yaitu MC Kinsey pada tahun 1980. Desain penelitian ada desain kualitatif yaitu mendalam terhadap satu atau beberapa organisasi untuk memahami praktik manajerial, budaya, atau perubahan. Dalam wawancara menggali pandangan individu tentang pengalaman mereka dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah observasi, partisipasi, mengamati interaksi dan dinamika dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya ada desain kuantitatif yaitu untuk mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner untuk analisis statistik, cocok untuk mengukur sikap, kepuasan, atau kinerja. Eksperimennya untuk menguji hipotesis dengan manipulasi variabel dalam situasi terkontrol untuk melihat dampaknya.
Untuk desain cross-sectionalnya itu mengumpulkan data dari berbagai organisasi atau individu pada satu titik waktu untuk analisis perbandingan. Lanjut, ada desain campuran, itu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Dan yang terakhir ada desain longitudinal, yaitu mengamati perubahan dalam organisasi atau perilaku karyawan seiring waktu, cocok untuk mempelajari tren dan dampak intervensi. Lanjut dalam pembahasan organisasi bisnis, yaitu ada struktur organisasi bisnis, perseroan terbatas yaitu PT, koperasi, manajemen, dan budaya organisasi. Dan yang terakhir ada strategi bisnis. Selanjutnya ada saran dari saya, yaitu bagus untuk perusahaan yang lebih besar dengan banyak departemen yang perlu mengelola fungsi-fungsi terpisah. Misalnya pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Lalu struktur ini memungkinkan spesialisasi dan efisiensi. Cocok juga untuk perusahaan yang memiliki berbagai lini produk atau layanan. Idealnya untuk perusahaan yang sering melaksanakan proyek atau inovasi baru dengan tim lintas fungsional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan jangka pendek atau proyek khusus. Kesimpulan dari saya yaitu organisasi bisnis yang baik perlu memiliki beberapa elemen kunci, memilih struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti fungsional, divisional, matrik, atau berbasis tim, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Tugas yang terdelegasi dengan baik membantu pencegahan kebingungan dan meningkatkan akuntabilitas, sementara memperdayakan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan berinovasi adalah kunci untuk mempertahankan daya saing di pasar yang terus berubah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan bacaan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.